Halo, kembali lagi di channel Glass Knowledge. Pembahasan kita kali ini adalah heat strength glass atau kaca semi tempered atau disebut juga kaca setengah matang atau kaca HS atau kalau di Jerman namanya adalah TVG glass. Apa itu kaca heat strength? Kaca heat strength adalah kaca yang dipanaskan hingga suhu 700 derajat Celcius lalu didinginkan secara perlahan. Nah, kaca yang telah dipanaskan hingga suhu 700 derajat Celcius itu akan meningkat kekuatannya hingga 2 kali daripada kaca anil atau kaca polos biasa, tentunya dengan dimensi dan ketebalan yang sama. Nah, kaca heat strength karena dia menyangkut dengan segi keamanan, maka dia harus memenuhi standar kualitas seperti standar di Amerika Serikat ASTM, EN untuk Eropa, atau dia harus lolos SNI di Indonesia. Nah, berdasarkan ASTM C1048, tekanan permukaan pada kaca heat strength itu harus mencapai 24 hingga 52 megapascal setelah proses perlakuan panas. Karakter pada kaca heat strength, dia itu 2 kali lebih kuat daripada kaca float atau kaca anil atau kaca polos. Dia memiliki ketahanan terhadap perbedaan suhu dan benturan. Dan pecahannya itu akan mempunyai pola bermula dari tengah lalu merembet ke ujung dan ukuran pecahannya itu besar. Kemudian visual distorsinya lebih minimal dibandingkan dengan kaca tempered. Ini pola pecahan pada kaca. Pada kaca anil glass dia pecahannya itu tidak berbentuk, dia bisa berhamburan. Selain itu dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan thermal break. Sedangkan pada kaca tempered pecahannya itu akan kecil-kecil dan sehingga dia masih bisa berhamburan. Kalau kaca heat strength pola pecahannya itu bermula dari tengah lalu dia akan merembet hingga ke ujung kaca. Sedangkan ujung kacanya itu dia masih dipegang oleh frame sehingga pecahannya itu tidak akan berhamburan. Pecahannya itu juga ukurannya itu besar-besar. Nah, dengan karakteristik seperti itu, maka kaca heat strength dipakai untuk apa saja? Nah, pertama, proses heat strength digunakan untuk kaca-kaca yang berwarna gelap atau kaca Ray-Ban atau kaca Long-E. Karena kaca-kaca yang gelap atau permukaan benda kalau gelap itu dia akan menyerap panas lebih banyak, sehingga bila kaca tersebut sudah diproses heat strength dia akan lebih kuat terhadap terjadinya thermal break. Kedua, proses heat strength digunakan untuk kaca yang akan diaplikasikan sebagai atap atau sky roof karena dia akan lebih memberikan proteksi terhadap thermal break. Kedua, bila mana dia pecah, dia juga pecahannya tidak akan berhamburan karena pecahannya besar-besar dan bermula dari pusatnya kemudian sampai ke sisi ujung, sedangkan sisi ujungnya itu masih diikat dengan frame sehingga dia tidak akan berhamburan. Nah, untuk sky roof selain di heat strength kacanya tersebut itu harus juga di laminated. Ketiga, proses heat strength diaplikasikan pada kaca yang akan digunakan sebagai curtain wall. Curtain wall itu kulit bangunan. Nah, kaca yang untuk digunakan sebagai curtain wall selain di heat strength nanti dia juga harus diikat dengan frame aluminium. Jadi bila mana pecah itu pecahannya besar dan masih terikat dengan frame-nya, jadi tidak berhamburan. Itu salah satu standar keamanan untuk bangunan high-rise building. Nah, yang terakhir, proses heat strength digunakan diaplikasikan pada kaca yang akan digunakan sebagai railing atau balustrade dengan sistem tanah. Demikian penjelasan kita mengenai kaca heat strength kali ini. Semoga memberi wawasan kepada kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!